Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan ya, membahas soal-soal yang berkaitan dengan bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Dalam 100 cm kubik air dapat larut 1,16 mg MgOH 2 kali. MR-nya 58, ditanyakan harga KSP dari MgOH 2 kali adalah. Nah, pertama kita tuliskan dulu ya, reaksi keseimbangan dari senyawa MgOH 2 kali. Ya, jadi MgOH 2 kali, dia mengalami reaksi keseimbangan, ya, menghasilkan Mg 2+ ya, ditambah 2OH-. Kalau saya misalkan kelarutan MgOH 2 kalinya sebagai S, nah, maka kelarutan Mg2+-nya adalah S ya. Ini didapat dari perbandingan koefisien. Nah, sedangkan konsentrasi OH-nya menjadi 2S ya. Jadi 2 kali lipatnya. Nah, nanti untuk nilai KSP-nya sama saja adalah konsentrasi sebelah kanan, yaitu Mg2+, ya, pangkat koefisien yaitu 1 dikali konsentrasi OH-, pangkat koefisiennya yaitu 2. Nah, konsentrasi Mg2+-nya itu sama dengan S ya. Konsentrasi OH-nya adalah 2S pangkat, jangan lupa pangkat 2 ya. Nanti kita dapat nilai KSP-nya adalah ya 4S pangkat 3. Ya. Nah, di sini nilai kelarutannya di soal tidak diketahui. Nah, yang diketahui adalah masanya dan juga volume dan MR-nya. Maka untuk mencari konsentrasi, gitu ya, konsentrasi atau kelarutannya, nah, kelarutannya akan sama dengan konsentrasi ya. Nah, rumusnya adalah massa dibagi MR dikali 1000 per volume ya, dalam mililiter. Nah, masanya di sini 1,16 mg ya. Di 1,16 mg kita ubah ke dalam gram, berarti dibagi 1000 ya, berarti dikali 10 pangkat minus 3 gram ya. Kita bagi dengan MR-nya yaitu 58. Kita kali 1000 dibagi volumenya yaitu 100 ya, 100 mili atau 100 cm kubik ya. Maka ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret ya. Ini 10 ya. Nah, 1,16 dibagi 58 juga bisa kita coret ya. Ini akan menghasilkan anggap aja 116 dibagi 58 adalah 2. Jadi kalau 1,16 dibagi 58 adalah 0,02 ya. Ya. Kali 10 pangkat minus 3 ya, dikali 10. Nah, ini sama saja dengan 0,02 adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Kali 10 pangkat minus 3 dikali 10. Ini akan menghasilkan 2 ya, kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, ini adalah kelarutan dari si MgOH 2 kali. Nah, kita masukkan ke persamaan KSP-nya. Ini akan menghasilkan 4 dikali S-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Jangan lupa ini pangkat 3 ya. Yang akan menghasilkan 4 kali 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 10 pangkat minus 4 kali 3 adalah minus 12 ya. Nah, ini akan sama dengan 4 kali 8 adalah 32 ya, kali 10 pangkat minus 12. Nah, atau bisa juga kita ubah ya. Jadi kita jadikan 3,2 ya.
Nah, kalau misalnya bilangan pokoknya kita kecilkan jadi 3,2, nah maka pangkatnya jadi kita besarkan. Besarkan jadi minus 11 ya. Nah, ini. Berarti jawabannya yang mana? Itu jawabannya yang C, itu ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Jadi ini jika hasil kali kelarutan KSP dari perak sulfida atau Ag2S adalah A, maka kelarutan zat ini dalam 1 mol per liter adalah berapa? Kita lihat ya. Nah, seperti biasa kita tulis dulu reaksi keseimbangan dari Ag2S ya. Di Ag2S ini mengalami keseimbangan ya, menghasilkan 2Ag plus ya. Nah, ditambah S2-. Dan nanti misalkan kelarutan Ag2S-nya kita misalkan sebagai S ya, maka konsentrasi dari atau kelarutan dari Ag2+ ini sama saja dengan 2S. Kelarutan dari S2- sama dengan S ya. Ini kita dapatkan dari perbandingan koefisien. Maka nilai dari KSP dari Ag2S sama dengan konsentrasi sebelah kanan yaitu Ag plus ya, pangkat koefisien yaitu pangkat 2 kalikan konsentrasi dari S2- ya, pangkat 1. Nah, ini akan sama dengan konsentrasi Ag plus adalah 2S ya, pangkat 2 kalikan konsentrasi S2- adalah S ya, pangkat 1. Nanti kita akan dapatkan KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, karena di sini ditanyakan kelarutan ya, kelarutan itu sama dengan S ya. Nah, kita ubah nih dari KSP ditanyakan S ya, yang akan menghasilkan berarti S pangkat 3 ya sama dengan KSP dibagi 4 ya. Sehingga kita akan dapatkan nilai S-nya itu adalah akar 3 dari KSP dibagi 4 ya. Nah, ini sama saja dengan nilai KSP-nya di sini kan berapa A ya. Nah, berarti kita ganti dulu ini sama dengan akar 3 dari A per 4 ya. Nah, ini akan menghasilkan, jadi S-nya adalah A per 4 ya, pangkat ya, berarti pangkatnya 1/3 ya. Berarti jawabannya mana? Berarti yang E ya, di 1/4 A pangkat 1/3. Mudah ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih soal nomor 5. Kita lanjutkan soal yang terakhir ya, yaitu soal nomor 6 ya. Kita baca soalnya. Jika CaCO3 mempunyai KSP 2,5 kali 10⁻⁻⁹, maka massa CaCO3 yang terkandung dalam 500 ml larutan jenuh adalah berapa ya. Seperti biasa kita tuliskan dulu reaksi keseimbangan dari garam CaCO3 ya. Dia mengalami reaksi keseimbangan yang menghasilkan Ca2+ ya ditambah CO3 2- ya. Kalau misalkan kelarutan dari CaCO3 itu sebesar S, maka konsentrasi kelarutan dari Ca2+ adalah S dan kelarutan dari CO3 2- sama juga S ya. Sehingga nilai KSP-nya ya adalah berarti konsentrasi Ca2+-nya yaitu S, pangkat koefisien yaitu pangkat 1 ya, dikali konsentrasi CO3- sebesar S, pangkat 1 juga, sehingga kita dapatkan nilai KSP-nya adalah S kuadrat. Ya. Ya ini. Nah, karena ditanya massa, ya, maka kita harus cari dulu kelarutan dari si S-nya. Ya. Nah, maka di sini S-nya akan sama dengan akar dari KSP. Nah, sehingga
kita masukkan nilai KSP-nya adalah 2,5 ya, kali 10 pangkat minus 9. 2,5 kali 10 pangkat minus 9. Nah, agar bisa diakarkan, saya jadikan 2,5 ini jadikan 25 ya. Nah, kali 10 pangkat berapa? Kalau pangkatnya dibesarin ya, dari 2,5 ke 25, maka pangkatnya harus dikecilin. Jadi pangkat minus 10 ya. Nah, berarti akar dari 25 adalah 5. Nah, kali 10 pangkat minus 10 berarti diakarin 10 pangkat minus 5 ya. Ini adalah nilai dari S-nya. Nah, nilai S ini kan dia sama dengan konsentrasi kan ya. Nah, ingat ya. Yang namanya konsentrasi itu rumusnya adalah gram per mr ya. Dikali 1000 ya. Dibagi volume dalam mililiter. Nah, kita masukkan saja masanya ditanyakan, konsentrasinya ini sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Gramnya masanya dicari. MR-nya kita cari dulu MR-nya ya. MR dari CaCO3 ya. MR dari CaCO3. CaCO3 ya. Nah, Ca itu airnya 40. C itu adalah 12 dan O itu adalah 16 ya. Maka MR-nya adalah 40 ya, ditambah C-nya 12 ditambah 3 kali 16 berarti 48. Sehingga nilai MR-nya adalah 100 ya. Ini dibagi dengan 100. Kita kali dengan 1000. Volumenya di sini adalah 500 ya, 500. Nah, nanti ada yang bisa kita coret ya. Ada yang bisa kita coret. 1000 dibagi 500 adalah 2 ya. Terus ini juga bisa dicoret ya. 100 sama 2 di sini adalah 50. Nah, nanti kita akan dapatkan si gramnya atau masanya sama saja dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 kita kali dengan 50 ya. Yang akan menghasilkan 250 kali 10 pangkat minus 5 ya. Ini atau kita jadikan 2,5 ya. Nah, kita jadikan 2,5. 2,5. Nah, kalau 2,5 kan berarti bilangan pokoknya dikecilin, maka pangkatnya jadi dibesarin gitu ya. Berarti 2,5 kali 10 pangkat minus berapa? Berarti ini adalah 12, berarti minus 3 ya, gram. Ya, berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, sekian saja ya video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan video berikutnya, itu untuk nomor 7 sampai nomor 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.